Apakah kalian kecewa? Kalau gue sih cukup kecewa ya, karena bagaimanapun Sintayong sudah membawa timnas Indonesia ke level yang lebih baik ya daripada level sebelumnya, sebelum dipegang Sintayong. Tapi mungkin keputusan sudah dibuat. Kalau kecewa ya sangat kecewa, tapi itu yang terjadi. Bagaimanapun kita harus menghormati keputusan federasi. Terus terus terang gue kecewa banget. Dan yang kecewa tuh bukan cuma kita guys, ternyata masih banyak orang-orang yang kecewa di atas keputusan ini. Kita lihat mereka-mereka yang kecewa dan mengungkapkannya di medsos, kekecewaan mereka guys. Coach Sintayong resmi dipecat. Wow, ini adalah berita yang mungkin lagi rame banget di mana-mana. Jujur aja gue bingung gitu. Seandainya hal ini terjadi, indikatornya apa, guys? Apa cuma karena kemarin Coach Sintayong gagal di Piala Ciki atau AFF? Gue jujur aja kaget dan kecewa kalau sampai hal ini nanti terrealisasikan. Kita ini bentar lagi lanjut putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, di mana nanti kita akan lawan negara-negara lain. Di mana di periode sebelumnya kita udah main udah oke menurut gue. Ya, tapi yang gue heran banyak aja netizen tuh yang kayaknya kesenangan ngelihat Coach Sintayong bakal dipecat. Ih, aneh banget gue ya. Kita mau ganti pelatih terus nanti kayak gimana lagi, bro? Gitu loh. Ini udah tanggung menurut gue. Dan potensi Indonesia untuk lolos ke putaran selanjutnya gede banget. Jangan cuma gara-gara Piala Ciki kemarin terus kalian ngerasa Coach Sin udah layak untuk digantikan. Terus siapa yang mau gantiin, gue tanya? Siapa? Aneh banget gue asli. Kalian tim yang setuju atau enggak nih tentang Coach Sintayong memang harus dipecat? Kalau gue jujur aja nggak setuju kalau seandainya itu terjadi. Dan ingat, gue bukan buzzer STY ya. Semua mengungkapkan kekecewaan. Putusan federasi sudah diketuk palu. Semua kecewa, semua, tapi ya mudah-mudahan kita berharap Sintayong, pengganti Sintayong bisa jauh lebih baik. Kita lanjut guys. Sintayong dipecat PSSI, apa benda ni weh? Ini berita yang sangat mengejutkan dan sama sekali tak masuk akal. Erick Thohir baru saja mengumumkan bahawa Sintayong diberhentikan dari kursi kepelatihan Timnas Indonesia. Abang sebagai penggemar sepak bola mulai menonton game Timnas kerana terkesan dengan gaya permainan Garuda asuhan Sintayong. Inilah coach terbaik Indonesia dan dalam 5 tahun bertugas banyak kontribusi yang telah diberikan kepada Timnas. Jujur saja, abang tidak tahu apakah keputusan Erick Thohir itu kerana tekanan dari luar atau mengikuti saran Bung Towel. Dikabarkan dia dipecat kerana masalah komunikasi dan kurangnya taktik. Serius, apapun bahasa yang diucapkannya, kita bisa melihat hubungannya dengan para pemain Garuda sangat erat. Pada saat yang sama, mereka bermain keras untuk Sintayong. Itu yang penting. Dari segi taktik, sebagai penonton neutral, abang bisa melihat peningkatan permainan timnas dari awal kualifikasi Piala Dunia hingga laga lawan Arab Saudi. Jika PSSI menilai taktik Sintayong berdasarkan laga melawan China dan Jepang, itu konyol. Timnas kalah dari China akibat blunder pemain, bukan taktis. Dan untuk laga Jepang, jika Regna dan Rafael Strik masing-masing mencetak gol di awal babak pertama, lain ceritanya. Jika mendatangkan pelatih berpengalaman pun, 2 bulan tidak cukup untuk mewariskan filosofi ke tim. 2 bulan lagi kita menghadapi Bahrain dan Australia. Terus kita lawan Cina dan Jepang. Apakah mungkin pelatih baru bisa langsung beradaptasi dengan pola permainan timnas Indonesia yang dulunya sudah mengenali pola permainannya Sintayong? Lalu sekarang mungkin dia harus ganti lagi dengan pemain baru. Apakah
bisa langsung nyetel. Sintayong aja butuh bertahun-tahun ya, 4 tahun lah kurang lebih Sintayong melatih di Indonesia. Dengan gaya permainannya yang sekarang itu perlu adaptasinya lebih panjang. Kita lanjut, tes. Oke, sudah resmi bahwa pelatih Coach Sintayong Ini udah resmi ya, oleh Federasi, oleh PSSI, di mana tadi kita bisa ini melihat udah press conference diumumkan oleh yang sudah federasi. dilakukan bersama-sama antara Ketum PSSI, Waketum PSSI, Sekjen, ada Exco dan juga ada BTN. Dan kalau semua sudah membaca sekarang di timeline atau tadi memang nonton, kita bisa lihat ya, alasan yang dikemukakan adalah bahwa agar terjadi komunikasi yang lebih baik dengan para pemain, memiliki tactical yang lebih pas dengan isi dari skuad yang ada, dan juga tentunya adalah target utamanya tetap bisa menjaga peluang untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Dan kalau dari Pak Marji juga mengatakan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan administratif diterima oleh Coach Sintayong, dan juga tinggal nanti bagaimana hal-hal yang sesuai dengan kontrak yang akan diselesaikan. Dan tidak mau juga Pak Ketum bilang ini seperti nanti kalau habis mandi sepah dibuang atau hubungannya jadi tidak baik dan lain sebagainya. Ya, ini yang pernah gue katakan juga, if you divide, salah, if you decide you will divide. Kalau lo membuat keputusan biasanya lo akan memisahkan. Dan tentu saja semua punya opini, semua punya point of view, semua punya reaksi terhadap keputusan ini. Dan dari reaksi-reaksi tersebut kembali lagi bahwa keputusan telah dibuat yang secara legit memiliki kekuasaan untuk membuat keputusan tersebut. Dan dikatakan juga bahwa memang ini waktu yang paling tepat. Sebelumnya juga sudah mulai ada evaluasi yang cukup signifikan ketika menghadapi China, dimana kita tahu di situ juga rame-rame bahwa Coach Sintayong sering sekali merubah komposisi pemain dan juga pemilihan pemain dan lain sebagainya, which is ya itulah bagaimana wewenang dari dia. Tapi kemudian wewenang dari federasi adalah bisa mengevaluasi dari si pelatih tersebut. Ada opsi-opsi, ada beberapa hal yang bisa kita lihat dari negara-negara lain ataupun juga dari klub-klub ya, ketika memang memberikan pelatih, apakah kemudian pelatih tersebut atau pelatih yang menggantikan akan menjadi lebih baik atau biasa saja atau malah menurun. Dan nanti tanggal 12 katanya akan diumumkan siapa yang menjadi pelatihnya. Santernya ini adalah pemain Belanda yang pernah menjadi striker. Jadi ya kita boleh punya point of view masing-masing, kita boleh punya pandangan masing-masing, tapi ya keputusan telah dibuat. Kita berharap, ingat bahwa cinta kita adalah cinta kepada tim nasional Indonesia dengan segala prestasinya juga. Jadi siapapun yang nanti menggantikan, mudah-mudahan ini bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan juga mendapat kepercayaan dari federasi dan juga kepercayaan dari para pemain serta official, sehingga dapat memberikan hasil yang terbaik, terutama dalam 2,5 bulan ya ke depan ini. Kalau bisa dibilang ya, Oke, benar Mas. Jadi cinta kita cinta timnas Indonesia ya. Jadi apapun itu kita hormati keputusan federasi. Kita doakan aja semoga pengganti STY jauh lebih baik, dan mudah-mudahan timnas kita bisa langsung beradaptasi dengan kepelatihan baru. Dalam beberapa hari terakhir setelah isu pemecatan Sintayong kan muncul di beberapa media sosial bahwa ada nama-nama yang muncul. Ada yang menyebut Patrick Kluivert, ada yang menyebut ini itu. Mungkin bisa dipastikan siapa Pak penggantinya Sintayong di timnas Indonesia? Memang Kemudian salah satu kandidat yang saya interview yang namanya disebutkan tadi. Tapi daripada menebak-nebak, kan tadi saya bilang tanggal 11 sampai tanggal 12 Sepertinya Erick Thohir sudah lebih punya baik, pilihan dia bisa sebelum bertanya memecat langsung, Sintayong itu. Mereka sudah memastikan pelatih yang pelatih baru. tentu kita sudah sepakati gitu. Pak, clue negara Pak. Negara Pak, sama Benua inisial. deh, benua. Dari Eropa, Pak. Dari Eropa. Benua Eropa dong. Benua Pak. Benuanya Eropa, Negaranya. Benuanya benua Eropa. Belanda.
benua Eropa negaranya Belanda. Ya, semuanya itu kan tadi berdasarkan 3. 1, programnya benar, konsisten, pelatihnya juga bagus, kualitas pemainnya juga harus bagus. Itu semua 3 yang tidak bisa terpisahkan. Kalau cuma programnya bagus, pelatihnya nggak bagus, pemainnya nggak bagus, ya semua yang kita lakukan juga untuk kebaikan timnas. Karena tadi saya sampaikan kan, ini timnas bukan masalah saya, masalah PSSI, masalah pelatih, tapi ini kan bangsa kita. Jadi nggak ada personal itu lebih tinggi dari timnas, semuanya harus timnas tertentu. Pelatih baru bisa mengangkat performa timnas Indonesia jauh lebih baik daripada sebelumnya. Kita kecewa ya, walaupun kita kecewa, tapi PSSI punya mungkin punya program baru, punya inisiatif baru untuk memajukan sepak bola Indonesia ke ajang yang lebih bagus. Tapi mudah-mudahan dengan adanya pelatih baru, Indonesia bisa jauh lebih baik. Mudah-mudahan. Untuk kalian yang kecewa, tidak usah berlarut-larut. Kita nantikan saja performa timnas kita. Mudah-mudahan dengan adanya pelatih baru bisa cepat beradaptasi dengan permainan khas timnas Indonesia, atau mungkin dia mau merubah cara gaya bermainnya. Oke, itu aja video dari saya. Dimanapun Anda, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola.